nya aku sini kada apa ini penyugihnya bujur banginya itu boleh aja nang kada boleh itu merasa pahibatnya karena sugih. Nah merasa paling hebat mulia karena inya sugih itu nang kada boleh. Misalnya belima ini seorang pembungasnya, ini aku pembungasnya pinanya nih kada apa-apa pun bujur bungas ayo hal pada bungas. Nah ada jadi masalah. Cuma kalau merasa oh aku ini paling Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-alimul khallaq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mushtaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mumajjad sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan izin, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmat yang lainnya kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu minal kibri wal i'jab wa at-targhibu bil hilmi wa ihtimalil adza wal afwi wal i'radi 'anil jahilin. Ini adalah satu bab yang menakutkan kepada kita daripada bersifat sombong dan ujub, dan menggemarkan kepada kita bersifat hilim, ihtimalil adza, al-afu dan i'rad daripada orang-orang jahil. Jadi di dalam bab ini ada dua pasal, yaitu menakutkan kepada kita agar jangan sampai kita ini bersifat sombong dan ujub. Para muhibbin rahimakumullah, sifat sombong yang dimaksud ini adalah sifat di mana kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita lebih utama daripada orang lain. Nah, ini adalah kibir. Kenapa kita mempunyai perasaan seperti itu? Kenapa kita mempunyai perasaan bahwa kita ini lebih utama dari orang lain? Mungkin disebabkan pertama karena ilmu. Karena kita merasa punya ilmu yang luas, karena kita mempunyai ilmu pengetahuan, lalu kita merasa bahwa diri kita ini lebih utama daripada orang lain. Nah, ini adalah kibir. Perasaan lebih utama daripada orang lain itu bisa juga ditimbulkan akibat ibadah. Akibat ibadah. Karena aku ini orang yang rajin ibadah, karena aku ini orang yang selalu membaca wirid, lalu timbul perasaan di dalam hati kita bahwa
lebih utama daripada orang lain yang kurang wiridnya. Nah, lebih utama daripada orang lain yang kurang ibadahnya. Nah, ini adalah kesombongan. Perasaan lebih utama daripada orang lain itu bisa diakibatkan harta benda. Karena mempunyai harta yang banyak, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai usaha yang besar, lalu dia menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain, lebih utama daripada orang miskin, lebih utama daripada orang fakir, akibat daripada harta yang melimpah ruah yang dimilikinya. Nah, ini adalah satu kesombongan. Perasaan utama, perasaan lebih hebat daripada orang lain bisa timbul juga akibat daripada keturunan. Kok keturunan raja, kok keturunan ningrat, kok keturunan pembakal, yang lain keturunan biasa, timbul perasaan lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini akibat daripada keturunan. Nah, ini adalah satu kesombongan. Perasaan lebih utama dari orang lain, perasaan lebih hebat daripada orang lain bisa diakibatkan karena ketampanan atau kecantikan. Karena dirinya paling tampan, karena dirinya paling cantik, lalu menganggap yang lain di bawahnya, lebih utama dia. Nah, ini adalah kecantikan, ketampanan yang membawa kesombongan. Perasaan utama daripada orang lain, perasaan lebih hebat daripada orang lain bisa diakibatkan karena jabatan dan kedudukan. Aku pejabat tinggi, ikam pejabat rendahan, kada cucuk duduk betatai ikam, karena aku lebih utama. Perasaan lebih utama dari orang lain karena punya kedudukan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, itu adalah satu kesombongan. Perasaan utama, lebih utama daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain bisa diakibatkan karena banyaknya teman, banyaknya pengikut. Karena aku banyak berisi kawan, karena aku banyak berisi pengikut, lalu akunya lebih utama daripada orang lain. Nah, banyak hal, banyak sebab yang mengakibatkan kita itu merasa lebih utama, lebih hebat, lebih besar, lebih mulia daripada orang lain. Padahal itu adalah kesombongan, sifat yang apabila kita pakai sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita bersifat seperti itu, bersifat merasa lebih utama daripada orang lain, padahal kita berhak kita merasa lebih utama daripada orang lain. Boleh kita merasa lebih utama daripada orang lain, asal kita tahu pasti bahwa kita ini mati langsung masuk surga. Boleh. Kalau kita ini sudah tahu pasti bahwa kita ini adalah masuk surga, nah, berarti kita memang benar-benar mulia, benar-benar utama. Nah, selama kita belum tahu akibat daripada kita, apakah kita ini ahli jannah atau ahli nar, belum tahu, kada pantas kita merasa lebih utama daripada orang lain. Orang yang hidupnya kaya tapi ahli nar, orang yang hidupnya miskin tetapi dia ahlul jannah, ini lebih mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Allah tidak suka.
bila mana Allah itu kada suka, ini banyak akibat-akibat yang diterima. Satu, kita akan sulit mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Kita akan selalu kesulitan untuk melakukan ibadah-ibadah, karena ibadah itu bersumber daripada taufik Allah. Nah, kalau kita ini tidak disukai oleh Allah, Allah kada senang melawan kita, kita akan sulit mendapatkan taufik dari Allah. Akibatnya malas beribadah. Akibatnya kada bisa istiqamah menjalankan ibadah. Nah, itu yang pertama, kalau kita sombong. Yang kedua, amal ibadah kita itu tertahan, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada kita. Allah itu hanya menerima ibadah-ibadah orang-orang yang takwa, orang yang Dia cintai. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang yang takwa. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang takwa. Nah, jadi apabila kita ini tidak disukai oleh Allah, ibadah kita ini terhalang, kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak suka kepada kita. Nah, innahu la yuhibbul mustakbirin, bahwa Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sifat sombong itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sifat sombong itu selalu datang, selalu muncul kepada kita. Apalagi kita punya kelebihan-kelebihan daripada orang lain. Nah, untuk menghadang sifat sombong ini agar jangan berlarut-larut di dalam hati kita, maka hendaknya kita ingat, di waktu datang kesombongan itu dalam hati kita, kita mesti ingat bahwa saat itu kita adalah makhluk yang dibenci oleh Allah. Kadang-kadang di hati ini ada rasa paharatnya. Nah, kita ingat bahwa di saat kita merasa paharatnya itu, justru kita orang yang paling dibenci oleh Allah. Satu. Yang kedua, andai kata kita mati saat itu, kita ke neraka. Yang ketiga, bahwa di saat kita merasa bahwa kita lebih utama dari orang lain, bahwa kita adalah satu tingkat dengan iblis. Artinya sapakawanan lawan iblis. Nah, barangkali ingat yang demikian itu dapat menghilangkan perasaan yang datang bahwa kita ini lebih utama daripada orang lain itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqad dunya wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah min al-kibri wal khiyanah wad dain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa mati dan dia lepas daripada 3 hal. Artinya mati kadang membawa 3 macam. Pertama, kesombongan. Makanya tadi rahatan merasa paharatnya itu, nah, rahatan merasa pahibatnya pada orang lain, mati, nah, berarti mati membawa kesombongan. Atau semalam inya ada merasa paharatnya pada orang lain, tapi inya kada tubat. Nah, sampai semalam merasakan itu, kada saling tubatan, mati berarti membawa kesombongan. Nah, ujar Nabi kita bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia, dia terlepas daripada 3 perkara, dakhalal jannah, dia masuk surga. Minal kibri, pertama kesombongan. Nah, orang mati
dia kadang membawa kesombongan. Artinya apa? Suahai sombong, rancakai sombong, cuma sudah tobat. Berarti nya mati kadang membawa kesombongan. Yang kedua, dia mati kadang membawa khianat. Nah, khianat itu umpamanya, contohnya khianat itu orang umpat maandak lawan kita sesuatu. Nah, orang umpat maandak sepeda motor, ayo hajar kita, dipakai sepeda motor orang. Ada orang umpat maandak banah aja, kada dia nyuruh makai, dia maizin akan memakai, cuma orang umpat maandak, umpat manitip lah sepeda motor. Nah, ayo terima. Sekalinya kasih itu kamari maka sepeda motor orang kayak ampunnya. Nah, ini khianat ngarannya. Ini khianat. Orang berkirim duit sampai akan lawan si bulan bin bulan, nah 100.000. Sekali sampai 75 duitnya kemana salawinya itu? Khianat ngarannya. Bila mati kada membawa khianat ini, ujar Nabi, masuk surga. Kendaraan-kendaraan nang diamanati orang, ini segan dipakai ke sini, segan dipakai ke situ. Kendaraan ini kan boleh makai cuma ke kantor aja, ke rumah. Boleh kan jauh-jauh ke situ kamari kada boleh. Ini ke situ kamari memakai kendaraan orang. Khianat ngarannya itu. Kecuali ada izin. Nah, ada izin itu kemana kada jadi kisah. Kecuali ada izin itu boleh. Mungkin ada izin pun orang dipakai, itu ngarannya adalah khianat. Waddain, dan hutang. Mati kada membawa hutang. Apalagi hutangnya berbunga, bah selamat sudah. Orang tuh mati membawa hutang nang bujur-bujur hutang nang kada berbunga, sudah kada kawa ka surga. Apalagi hutang berbunga. Nah, pertama ujar Nabi, siapa nang mati kada membawa kesombongan, kada membawa khianat, kada membawa hutang, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, jadi itu nang kita ingat. Yang sombong itu pasti ada timbul dalam diri kita, karena itu bagian diri nang kada boleh kita menarusakan nang timbul itu. Selama nang timbul itu masih berupa khatar aja kada apa-apa. Timbul di hati, bah di sini aku paharat ini binanya nah kasih, oh salah, mangka ini aku dimurkai Tuhan, nah istighfar, nah itu kada apa-apa, selamat saja. Nang kada boleh itu ditarusakan. Nah, ditarusakan berkumpulan orang berlima, berarti ini aku penyugihnya sini nih, nah, paharatnya aku. Amun merasa penyugihnya tuh kada jadi masalah kalau bujur-bujur sugih. Ini penyugihnya aku sini, kada apa-apa. Ini penyugihnya bujur banginya, itu boleh aja. Nang kada boleh itu merasa pahibatnya karena sugih. Nah, merasa paling hebat mulia karena inya sugih, itu nang kada boleh. Misalnya berlima nih seorang pembungasnya, ini aku pembungasnya pinanya nih, kada apa-apa pun bujur-bujur bungas, ayo hal pada bungas. Nah, kada jadi masalah. Cuma kalau merasa, oh aku ini paling hebat karena aku pembungasnya, nah ini nang jadi sombong ngarannya. Timbul dalam hati kita perasaan itu, kita potongnya, kada boleh. Kada boleh, ikam ke neraka bila mati. Nah, yang istighfar kepada Allah itu timbul dalam hati kita rasa sombong tuh, langsung kita potong. Kada boleh kayak itu, kada boleh. Nah, kita berpandir lawan diri seorang nih, kada boleh. Kamu sombong kayak itu, sombong dimurkai Allah. Nah, selamat kalau macam itu. Jangan ditarusakan perasaan yang rasa lebih mulia, lebih utama tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, bagian ini
adalah menakuti daripada sifat ujub. Sifat ujub itu merasa diri lebih, merasa diri hebat. Kalau sombong tuh perlu ada orang lain, mutakabbar alaih ngarannya. Artinya seorang nang ada orang lain nang dilebihi. Itu sombong. Kalau ujub nih bisa terjadi seorangan, kalau ada orang lain. Merasa baiknya aku, merasa mulianya aku, merasa banyaknya aku beribadat. Nah itu ujub. Maksudnya kan ada orang lain, nah tandingannya kada jadi masalah. Ujub tuh seorangan aja, banyak pana aku nih sudah beribadah. Nah itu ujub ngarannya. Banyak pana aku sudah berzikir nih dalam hati nih perasaan. Nah itu adalah ujub. Nah ini pun kada boleh juga. Karena apa? Karena kita itu kawaba ibadah banyak itu berkat pertolongan Allah. Nah, bukan kawa seorang, bukan bisa seorang kada. Tapi karena kita banyak pertolongan Allah, lalu kita bisa beribadah. Nah, jadi mesti ingat, bila kita merasa banyaknya sudah aku ini baca Quran, nah ingat bahwa itu ditolong oleh Allah. Nah, kada ujub lagi ngarannya. Ujub adalah termasuk kabair, termasuk dosa yang besar. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan di dalam hikayat orang dahulu, mimman kana qablakum. Orang terdahulu ini dia beribadah di satu tempat selama 70 tahun siang dan malam. Pekerjaannya hanya berzikir kepada Allah. 70 tahun berzikir di tempat khalwatnya. Suatu hari orang ini berdoa kepada Allah. Berdoa, ya Allah, hamba minta kepada engkau ini. Kada dikabulkan Tuhan. Kada dikabulkan Tuhan. Padahal orang ini orang dekat dengan Allah, ahli ibadah. Berdoa pulang, doa nang sama. Hari berikutnya kada kabul pulang. Hari ketiga berdoa pulang, kada kabul pulang. Lalu si orang ini berpikir, amun doaku kada dikabulkan Tuhan, berarti aku ini jahat di sisi Allah. Berarti aku ini hina di sisi Allah. Buktinya doa aku kada dikabulkan Tuhan. Berarti aku ini kada terpandang di sisi Allah. Jakanya aku ini terpandang kepada Allah, doaku dikabulkan Allah. Nah, lalu orang ini didatangi oleh hatib, oleh suara. Suara itu mengatakan, wahai abid, wahai orang ahli ibadah, di waktu engkau merasa bahwa diri engkau itu hina di sisi Allah karena doa itu kada dikabulkan, perasaan seperti itu nilainya lebih besar daripada ibadah kamu sepanjang hidup kamu. Pahalanya tuh ganal pada beribadah yang 70 tahun itu. Hanya sekadar perasaan di hati, berarti aku nih hina di sisi Allah, napa doa aku nih kada kabul. Nah tumat bener tuh. Seapa ada? Di situ merasakan kehinaan dirinya, merasakan bahwa dirinya nih kada punya harga di sisi Allah. Jakanya aku nih berharga di sisi Allah, doaku kabul. Ini doaku 3 hari kada kabul, berarti aku nih uyuh. Berarti aku nih kada ada harganya di sisi Allah. Nah, perasaan seperti itu nilai pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dikerjakannya selama 70 tahun yang lalu. Nah, karena perasaan bahwa dirinya itu hina, dirinya itu lemah, ini perasaan yang sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Karena kita kembali kepada diri yang sebenarnya. Karena kita di situ sadar siapa kita sebenarnya. Memang kita lemah, memang kita hina. Nah, bila itu ada dalam hati kita, kita menduduki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita merasa hebat, merasa baik, nah ini sifat Allah yang kita pakai. Nah, sifat Tuhan yang kita cabut, Allah benci kepada kita, Allah murka kepada kita.
Nah, kemudian pasal yang kedua dalam bab ini adalah menggemarkan kita pel hilmi pada hilim. Hilim ini lebih tinggi daripada qazmul ghaiz, menahan marah. Menahan marah itu sudah bagus. Kalau kita diapa orang, dianiaya orang, marah, kita tahan marah kita, itu sudah bagus. Kalau hilim ini a'la min qazmil ghaiz, lebih tinggi. Hilim ini kada marah. Nah, orang ma'aniaya kada ada lagi rasa sarik. Nah, itu kan hilim, lebih tinggi daripada menahan marah. Menahan marah itu sudah bagus, sudah dipuji oleh Allah. Tapi kalau hilim lebih lagi. Nah, di sini digemarkan agar kita mampu bersifat hilim itu. Walaupun tingkatannya macam-macam. Kita ada kawa bersifat hilim cuma sekian persennya. Ada yang bersifat hilim sekian persennya. Maksudnya apa? Kalau kita duit dicuntan orang 10.000 rupiah, kita kau aja mungkin hilim, kada sarik. Ada usah menahan marah, memang kada sarik. Duit misal dicuntan orang, duitnya 10.000, kada apa-apa, kada jengkel, kada kecewa, kada sarik, kau aja hilim. Dicuntan orang 1 juta, bisa berubah hilimnya itu. Nah, jadi persenan hilim tuh hingga 10.000, kita kau berisi, untung juga ada. Untung juga ada. Kalau rokok sebungkus diambil kawan nggak ada apa-apa, hilim aja. Hilim aja. Nah, ingat situ artinya kita punya hilim. Wahtimalil adza, dan menanggung gangguan-gangguan. Ini dipuji. Pokoknya kita berisi rumah. Tata rumah kita orang mula pabrik bani, gedugur siang guring kada karuan, apa baranai aja. Nah, membahas kada, demo kada, apa kada. Ayo pabrik orang jalan. Nah, ini ihtimalul adza. Ini sifat yang dipuji oleh Allah. Baik itu bunyi-bunyian, baik itu penciuman, baik itu penglihatan, apakah nang kada nyaman, nah kita kawa menahan, kada mengeritik, kada membahas, apalagi sarik, itu ngarannya ihtimalul adza. Wal afwi, yang ketiga memaafkan. Yang keempat wal i'rad anil jahilin, berpaling daripada orang-orang jahil. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah ail jannah, bermula itu surga, kami jadikan, ujar Tuhan, untuk mereka-mereka yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi. Maksudnya orang-orang nang sombong. Surga itu kami jadikan untuk orang yang tidak sombong di muka bumi. Wala fasada, dan yang tidak menghendaki kerusakan di muka bumi. Artinya kerusakan itu maksiat. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik yaitu surga tadi lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa la tus'ir khaddaka lin nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau palingkan pipi engkau bagi manusia, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlinggang jalannya dalam keadaan angkuh dan sombong. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat zarrah daripada sombong. Nah, ini hadis ini kita andak di dalam hati.
bila timbul kesombongan, nah ingat tuh jangan Nabi kada masuk surga ikang mau nangka ini buat apa, karena timbul pulang ngerasa paharatnya, ingat pulang kada masuk surga ikang belum macam ini. Nah dalam hati ini berandak hadisnya tuh. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ujar seseorang laki-laki, wahai Rasulullah, ada orang nang katuju saraba baik, pakaian harus baik, sandalnya harus baik. Kayak apa nih tuh? Qala ujar Nabi, innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu ilok dan katuju nang ilok-ilok. Ada kopiah baik, pakai yang paling baik. Ada baju nang baik, pakai yang paling baik. Allah katuju nih tuh. Karena kada identik, kada mesti orang nang baik tuh sombong, kada tentu. Al-kibru, kesombongan itu jar Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menghinakan manusia. Nah itu adalah buah daripada kesombongan. Karena inya merasa lebih utama dari orang lain, ditagur orangnya kada makai. Karena inya merasa dirinya lebih daripada menagur itu. Nah, waghamtun nas, dan menghinakan manusia, meremehkan manusia. Jadi kesombongan itu bukan di pakaian, bukan di pakaian letaknya kesombongan, tapi kesombongan itu ada dalam hati, yang akibatnya apa? Menolak yang benar dan menghinakan manusia. Itu sombong. Rawahu Muslim. Wa qala ta'ala, wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mampu menahan marah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan dari manusia. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah artinya apa? Orang yang mampu menahan marah itu orang yang berbuat baik. Orang yang memaafkan orang lain, orang yang berbuat baik. Allah cinta kepada mereka. Nah maka bila Allah cinta lawan seseorang itu, taufik selalu datang kepadanya. Ibadah kita nang kurang banyak bisa dilipat gandakan oleh Allah, karena Allah cinta bang lawan inya. Ibadahnya sedikit, banyak diberi Tuhan pahalanya, bisa bila kita dicintai oleh Allah. Wa qala ta'ala, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan. Maaf itu adalah memuliakan diri sendiri. Bukan kalah, bukan lemah, bukan hina. Kalau memaafkan itu justru menambah kemuliaan kita. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan berbuat kebaikan dan berpaling daripada orang jahil. Wa kullu asin jahilun, tiap-tiap orang maksiat itu berhak disebut jahil, walau kana aliman, sekalipun dia alim. Nah artinya apa? Orang yang jahil itu a'rid, berpalinglah kita, jangan dilawani. Artinya misalnya orang ada memfitnah kita, berarti orang ini melakukan maksiat, ngarannya jahil, walaupun inya alim, walaupun inya pintar. Tapi kalau memfitnah orang itu sudah termasuk jahil. Menghadapi orang semacam ini Allah menyuruh a'rid, berpaling. Artinya apa? Jangan dilawani. Melawani sama pada jahil artinya. A'rid anil jahil. Ada orang bisa menyambati kita, kita sambati juga, sama pada jahil ngarannya. Allah kada hakun macam itu. Ya Tuhan, kalau orang ada berbuat jahil kepada kamu, a'rid, berpaling, tinggalkan. Wa a'rid anil jahilin. Nah semua ini adalah daripada hilim, menahan kemarahan, memaafkan orang lain, berpaling daripada orang-orang jahil. Itu merupakan buah daripada makarimul akhlak, buah daripada akhlak yang mulia. Nah selanjutnya at-targhib fil wudu wa bi isbaghihi wa italatil ghurrah wa ma yuqalu ba'dal wudu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله